Sebenarnya dari dulu tuh aku pengen banget kerja di suatu startup gitu ya. Terus aku punya side job jadi content creator, kayak seru deh. Ah, nggak mau Kak, itu kayaknya capek banget ya. Dan itu kayak kerja rodi begitu. Mending nyari pekerjaan yang sesuai passion kita aja Kak. Karena Genji juga kan milih-milih kerjaan begitu Kak. Ya ini emang udah jalannya kayak, ya ini emang tujuan saya. Tujuan saya awal tuh emang pengen semua pengen tahu, ya ayo sebenarnya kerjaan banyak ya kan. Kunci dari suatu kesuksesan adalah kemauan. Jadi orang jangan pilih-pilih pekerjaan, apa yang ada dikerjain aja dulu. Itu dia ucap Santo yang mau bekerja apa saja tanpa milih-milih pekerjaan. Halo. Mana Nara? Demam belum? Panggil abang sana. Berawal dari pengantar galon dari rumah ke rumah, dan saat ini sukses membantu dalam membuka lowongan pekerjaan, Mas Santo bisa apa aja sih? Santo, Mak. Ya, Santo. Santo. Iya, doain Santo ya biar sukses ya. Biar naikin derajat orang tua ya. Pokoknya mah kalau ada apa-apa bilang Santo ya. Kalau mau makan apa bilang ya. Iya. Itu Mas Santo bukan sih? Kayaknya iya deh. Mas Santo kan ya? Oh iya Kak, Lagi ngapain Mas? kumpul kucing Kak. Emang disuruh warga? Iya, tadi ada yang order katanya kucingnya mati. Ini sering dapat orderan kayak gini Mas Santo? Sering Kak, ini mah udah sering banget kalau nguburin kucing. Oh, tapi udah lama Mas nekunin pekerjaan ini? Oh udah lama Kak, dari 2019. Oh, udah lama juga ya? Ini nggak pakai cangkul ya Mas ya? Enggak Kak, kita inisiatif aja, apa yang bisa kita gunain ya kita gunain aja. Jangan nggak ada barang sesuatu kayak misalnya nggak ada, tau gue nggak ada cangkul, apa bang saya nggak ada cangkul, apa bilang ke customer bu saya nggak ada cangkul, nggak mau ngerjain ya, ininya inisiatif aja. Kayak gini kan pakai pisau bisa, jadi kita lebih ke inisiatif sih. Yang penting apa yang bisa barang yang bisa gunain gitu ya Mas ya? Iya, kayak gini kan tuh cuma ada pisau, kayak gini udah dapat duit lumayan 100.000. Ini baru sekali doang ya Mas? Hari ini doang baru ini gitu ya? Oh nanti ada lagi Kak, hari ini untuk saat ini ya ini nanti langsung ada lagi. Kalau Kakak mau ikutin boleh, ayo Boleh, ikutin. Mas. Ayo Boleh. langsung ikutin saya Kak. Ini kemana nih Mas? Beli kembang, ada orderan nyekar kuburan. Orderan nyekar kuburan? Iya, jadi beli kembang dulu. Oke. Jauh nggak Mas? Lumayan. Ini mau beli kembang ya Bang ya? Iya, kita langsung beli kembang di pasar tradisional. Nah, di sini tempatnya biasa beli kembang. Oke. Mau bantuin nggak? Mas Santo? Ini Oh yang ini? mau bantuin nggak? Oh boleh. Jadi biasanya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim.
aja. udah selesai nih Mas ya? Ini udah selesai Kak. Oh, jadi boleh ngobrol bentar nggak Mas? Boleh Kak. Oke. Nah, kalau untuk mitra sendiri itu sejak kapan sih Mas Santo? Mitra tuh dari pas saya awal 1 tahun Santo Suruh saya jalanin sendiri, terus saya lama-lama orderan masuk banyak, akhirnya saya ngerekrut temen. Nah dari situlah, karena saya matengin dulu nih Santo Suruh, ya kan 1 tahun itu, wah kayaknya kelabakan nih butuh mitra juga, butuh orang buat bantuin ya. Disitulah mulainya Santo Suruh. Pas COVID masuk, disitu orderan banyak, nah disitulah momen saya buat ngerekrut mitra karena banyak permintaan juga. Nah, ini Mas Santo akan jadi bekerja seperti ini tuh mau sampai kapan gitu Mas? Pernah nggak sih anak-anak Mas Santo tuh nanyain gitu? Ya pernah Kak, bahkan jarang ada waktu buat keluarga, bahkan sampai istri saya juga protes, bener-bener jarang ada waktu buat keluarga, sampai buat ke anak tuh jarang, bahkan sampai dia nangis, sampai dia protes. Ya mau gimana ya, kan namanya kebutuhan yang harus dan ada ya. Ini juga kerjaan buat keluarga, ya keluarga juga butuh waktu juga ya. Kita sama-sama ngerti sih intinya ya. Alhamdulillah Santo Suruh bisa sejauh ini juga ya, mungkin berkat keluarga juga ya kan. Nah, ini kan Mas Santo juga sempat viral, udah viral gitu kan. Pasti kan udah banyak lah pihak-pihak lain yang kerjasama sama Mas Santo gitu. Terus kayak gimana sih Mas? Pernah ada hal-hal yang unik dan lucu juga nggak sih gitu? Ya kalau untuk yang unik sama yang kerjasama ya mungkin ada banyak yang mau kerjasama sama saya, tapi ada juga yang nipu saya ya kan ya. Tapi ya brand-brand ya banyak lah ya, tapi saya cuma merhatiin oh cara dia nipu gini ya udah biarin aja sih kalau saya buat pelajaran. Nah, kalau buat mitra tadi Mas itu kan pasti ada beberapa yang pernah nipu Mas Santo gitu. Pernah nggak sih ganti rugi? Ya pernah Kak, kalau lewat Santo Suruh itu ya saya ganti rugi. Intinya dia lewat Santo Suruh, terus mitra saya nggak bener ya saya ganti rugi. Tapi kita lihat juga kesalahannya dari mitra kita atau dari customer kita. Harus ada ketemu titik ini, bukan selalu disalahin dari Santo Suruh, bukan selalu dari mitra. Intinya harus sama-sama balance gitu. Kebetulan kan warungnya kotor, udah lama nggak dibersihin. Nah kita pakai jasa Santo Suruh ini karena lebih efektif aja, karena juga orangnya juga lucu ya, dan lebih mudah dibandingkan jasa-jasa bersih yang lain. Lebih efektif aja kita menghubungi Santo Suruh, geraknya juga cepat, gercep aja gitu, sat-set, jadi lebih mudah aja buat kita. Saya sih baru pertama kali, cuma ada rekom dari yang pernah pakai, dari teman, dari kerabat yang udah pakai jasa Santo Suruh sih, rekomnya bagus, katanya oke, makanya saya juga jadi tertarik juga buat pakai jasa Santo Suruh. Angka pengangguran Gen Z di Indonesia mencapai hingga 10 juta jiwa. Gen Z dikenal sebagai generasi yang memiliki sifat stroberi, pilih-pilih pekerjaan, bahkan dibilang tidak loyal kepada suatu pekerjaan karena seringnya berpindah perusahaan dengan jangka waktu yang dekat. Apakah benar itu sifat Gen Z atau memang sedikitnya lowongan pekerjaan yang tersedia? Nah, idealnya nanti Firly pengen kerja kayak apa? Sebenarnya dari dulu tuh aku pengen banget kerja di suatu startup gitu ya. Terus aku punya side job jadi content creator, kayak seru deh. Oh, konten kreator ya. Nah, sekarang kan lagi rame nih soal Santo Suruh gitu. Firly pernah tahu nggak sih soal si Santo Suruh ini gitu? Iya, aku tahu Santo Suruh karena beberapa kali sempat lewat juga di FVP aku. Santo Suruh tahu. Mau nggak kerja kayak Santo Suruh gitu loh? Gitu. Kalau yang aku tahu di media sosial kan Santo Suruh tuh mengerjakan apapun pekerjaan kan Kak, kayak dia disuruh terus dia mau terus dia dibayar gitu apapun pekerjaannya. Kalau aku sebenarnya konteksnya sama, bakal melakukan apapun pekerjaan, cuman mungkin sesuai dengan skill yang aku miliki atau kompetensi, pengetahuan dan segala macamnya lah yang sesuai dengan yang aku punya gitu. Ini kan si Firly umur 21 tahun, masuk di generasi Z, dan generasi Z ini kan banyak dipandang pilih-pilih pekerjaan gitu, terus pemalas, terus mentingin kesehatan mental gitu, terus pandangannya Firly sendiri seperti apa sih? Sebenarnya aku nggak setuju ya kalau Gen Z tuh dicap sebagai orang yang malas-malasan, karena menurutku Gen Z tuh banyak yang kerja tapi kerjanya tuh nggak kelihatan, tapi orang malah ngiranya itu malas-malasan. Bisa juga Gen Z tuh menerapkan hidup slow living, tapi ya itu banyak orang yang nggak tahu tentang slow living itu sendiri. Kalau itu kan, ini opini saya ya, itu betul banget Kak.
Jadi banyak nih sekarang di media sosial nih banyak yang mengungkapkan kalau Gen Z itu mental health banget. Terus Gen Z itu milih-milih pekerjaan, itu betul banget kok Kak. Berdasarkan data BPS Februari 2024, jumlah penduduk bekerja yang berpendidikan SMP ke bawah sekitar 57,09%. Ini artinya kualitas penduduk bekerja Indonesia masih perlu ditingkatkan. Dan tingkat pengangguran terbuka menurut kelompok umur tahun 2022 sampai 2024 masih ditempati oleh Gen Z sebesar 17,08%. Digitalisasi mendorong berkembangnya hubungan kerja yang semakin fleksibel. Hal ini menemukan momentumnya seiring dengan besarnya penduduk generasi milenial dan Z di Indonesia. Kedua generasi ini memiliki karakteristik yang relatif selaras dengan hubungan kerja yang fleksibel. Jadi begini ya, kalau kita lihat data pengangguran, ini tentunya kita harus memiliki pedoman yang sama, yakni adalah pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik ya. Badan Pusat Statistik pada bulan Februari 2024 yang lalu, ini kan merilis satu data terkait dengan kondisi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Dan kalau kita lihat dari sisi angka tingkat pengangguran terbuka, artinya mereka yang memang definisinya ini adalah mereka yang tidak ada pekerjaan, kemudian yang sedang mencari pekerjaan, ini jumlahnya adalah 7,2 juta. Kalau dari sisi jumlah tingkat pengangguran terbuka. Nah, kalau definisinya kita perluas, misalnya adalah setengah pengangguran, jumlahnya semakin besar pula. Sehingga tentunya mungkin inilah yang bisa tadi beberapa pendapat mengatakan bahwa ada 10 juta penduduk yang kategorinya adalah Gen Z, mereka yang berusia 15 tahun ya sampai sekitar 24 atau 25 tahun. Ini jumlahnya cukup besar. Dan ini merupakan sebuah tantangan bagi kita sendiri, tentunya tantangan bagi sektor ketenaga kerjaan untuk bagaimana kita bisa menyediakan lapangan pekerjaan terutama sesuai dengan karakter, sesuai dengan istilahnya di sini adalah jiwa dari Gen Z itu sendiri. Makanya mungkin tantangan ke depan bagaimana Gen Z ini misalnya adalah kita terkait dengan pengupahan ya. Mungkin tidak lagi adalah kepada basisnya adalah per bulan, dia adalah per jam. Bahkan mungkin per menit. Satuannya adalah output. Selama output itu sudah selesai, disitulah digaji. Dan kadangkala yang terjadi ya, fenomena adalah dia ingin bekerja di dalam satu waktu dengan mengerjakan beberapa hal. Itu adalah dikenal dengan ubiquitous work. Dan ini adalah fenomena yang menurut saya harus dari sisi regulasi kita harus mengantisipasinya. Ya pesan-pesan saya ya jangan gengsi, jangan males, intinya jangan males, harus bergerak. Selagi belum dapat kerjaan, selagi dia belum ada kerjaan, ngelamar ke sana belum dapat, ya dia kerjain dulu yang ada. Yang ada ini dia manfaatin dulu. Nah mungkin dari sini kan nanti dapat jalan tuh. Dapat jalan kemana arahnya, dapat kerjaan yang lebih baik. Intinya jangan males, jangan gengsi. Pokoknya ayo kerjain selagi ada, yang ada dulu kerjain. Karena peluang itu banyak sebenarnya, peluang itu banyak di sekitar kita juga ada kerjaan. Intinya kita jangan gengsi, jangan males. Pokoknya itu aja, jangan males, jangan males.